Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah masih diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bisa berkumpul di tempat yang mulia, di bulan yang mulia. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia wal akhirah, amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, dikatakan oleh para ulama, salat tarawih yang kita lakukan di setiap malam Ramadan hukumnya adalah sunnah, dan itu dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada kebiasaan orang-orang saleh terdahulu, yaitu membagi Al-Quran secara keseluruhan, itu dibagi dari awal malam Ramadan sampai akhir Ramadan, dibaca di dalam salat tarawihnya mereka. Jadi orang-orang saleh terdahulu kalau tarawih itu setiap satu rakaatnya membaca beberapa ayat dari Al-Quran diurut mulai depan. Terus setiap malamnya seperti itu. Ya mungkin satu malam satu juz, atau ada yang lebih sedikit. Yaqra'una minha fi kulli lailatin ma tayassar. Mereka membaca Al-Quran dalam salat tarawihnya sesuai dengan kebiasaan di masing-masing tempat, sehingga ketika datang malam 20 ke atas, maka mereka menghatamkan Al-Quran di dalam salat tarawihnya. Maka barang siapa yang mampu mengikuti kebiasaan orang-orang soleh ini, hendaknya jangan malas, tapi semangat di dalam beribadah di bulan Ramadan. Fa innal khaira ghanimah, karena kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan ini seperti harta-harta simpanan yang bernilai. Kalau kita misalnya dituntun ke satu tempat, satu lokasi, kemudian di situ ada harta yang boleh untuk diambil, maka tentu kita akan mengambil sebanyak-banyaknya, semampu kita, semaksimal mungkin. Dituntun sama orang ke satu lokasi, di situ misalnya ada emas kepingan misalnya, kemudian dikatakan ambil bebas. Nah, ini manusia pasti akan berusaha nyari wadah yang besar, ya, ndolek goni atau apa, kesake di poli ya, atau dilepukno kaose misalnya, sampai atau sarungnya misalnya di taleni, atau segala cara supaya mereka pulang membawa emas yang banyak. Nah, bulan Ramadan ini adalah bulan yang di situ banyak harta-harta yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta yang ini, tapi bukan berupa uang, berupa pahala yang besar, derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita berusaha untuk ngambil emas tadi itu semaksimal mungkin, maka di bulan Ramadan ini juga seperti itu. Kalau kita bisa ngumpulkan pahala sebanyak-banyaknya, ya jangan malas, tapi semangat untuk mengambil pahala-pahala tadi itu, kedudukan si Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma nyatanya kan manusia ini kan sebaliknya. Kalau urusan yang duniawi, artinya yang bisa dilihat
mata langsung atau dipegang dengan tangan, bisa dimanfaatkan secara langsung, itu mereka mau untuk berkorban supaya mendapatkannya. Tapi kalau pahala itu kan tidak ada urusannya sama dunia. Kemudian tidak terlihat, tidak bisa dipegang pahalanya, dan tidak bisa pahala itu ditukarkan dengan beras di pasar atau telur atau yang lainnya. Maka akhirnya karena sifatnya pahala seperti itu, banyak daripada manusia ini yang malas kalau ditawari pahala. Ayo pahala ini pahalanya, kalau melakukan ini pahalanya ini. Malas. Kenapa? Ya itu tadi, tidak bisa dimanfaatkan secara langsung. Manfaatnya nanti ketika dibangkitkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah." Apa saja yang kita lakukan di masa hidup ini itu li anfusikum, kebaikannya bukan buat Allah, bukan buat kita sendiri. Apapun amal yang kita lakukan di atas dunia ini, kehidupan dunia ini, maka manfaatnya kita sendiri yang merasakan. Tajiduhu indallah, tapi kebanyakan pahala-pahala amal soleh itu, ketaatan itu tidak di sini, tapi indallah. Nanti bisa kita panen, bisa kita rasakan nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yattafiq lahul iqtida' bihim fi dzalik. Oh, saya tidak bisa niru orang-orang soleh. Saya tidak bisa niru para ulama. Salat tarawihnya baca juz-juzan, satu malam satu juz, besok juz 2. Tidak bisa, tapi bacanya surat pendek, seperti kebanyakan tempat di daerah kita kan baca surat pendek. Bagaimana? Boleh, tidak apa-apa, tidak masalah. Selama mereka masih menjalankan salat tarawih. Kalau di masjid ini ada tarawih rutin, itu sudah kebaikan luar biasa. Walaupun jamaahnya tambah entek ya misalnya. Cuman perlu diingat, kalau tarawih kemudian baca surat pendek, surat-surat yang singkat, hati-hati, jangan sampai menyingkat sholat tarawih kepada batasan yang keterlaluan, yang mana itu dijadikan kebiasaan, bukan kebiasaan orang soleh, bukan kebiasaan para ulama, tapi kebiasaannya orang-orang yang tidak berilmu. Kebiasaan orang tidak berilmu. Kan kalau sudah masuk Ramadan awal itu kan biasanya nyebar video-video salat tarawih ya. Ada yang kecepatan 100 km per jam. Ada yang kecepatan 150 km per jam. Ono maneh tarawih kecepatan cahaya jadi. Nah ini jangan ditiru yang seperti ini. Biar viral. Ini adalah kebiasaan orang-orang yang tidak berilmu ketika menjalankan sholat tarawihnya mereka. Sehingga ketika mereka menjalankan sholat tarawih, hal-hal yang wajib dilaksanakan di dalam sholatnya mereka itu ditinggalkan. Sing wajib di dalam sholat ditinggalkan. Gara-gara apa? Yaitu kebut-kebutan tadi itu. Seperti apa yang biasa ditinggalkan oleh mereka? Di dalam sholat itu ada yang namanya tumakninah. Tumakninah itu kalau kita rukuk harus berhenti sejenak. Itu namanya tumakninah. Iktidal juga seperti itu. Itu kan ono lagu deh ya. Rukuk tumakninah kan itu ya. Iktidal tumakninah. Kenapa kok diulang-ulang tumakninah? Karena memang itu kewajiban dalam sholat. Itu adalah rukunnya sholat. Kalau rukuk kita tidak ada tumakninah, kalau iktidal kita tidak ada tumakninah, sujud tidak ada tumakninah, duduk di antara dua sujud tidak ada tumakninah, maka kita meninggalkan kewajiban-kewajiban sholat, rukun-rukunnya sholat, maka sholatnya tidak sah. Walaupun tarawih 20 rakaat ditambahi witir 3 rakaat, kalau tidak ada tumakninah tidak sah hukumnya.
Atau misalnya mereka membaca Fatihah tidak sesuai dengan aturan syarat-syarat membaca Fatihah. Tak kru ngopo iki? Baca apa tak tahu. Dolin, amin. Ya. Moro-moro dolin tok wis. Kalau bacaan Fatihah tidak sah dalam satu rakaat, maka tidak sah juga sholatnya. Ini semua karena sebab al-ajalah, cepet-cepetan ya, yang keterlaluan. Maka orang yang seperti ini, yang seharusnya dengan sholatnya dia mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata malah ya mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gini loh, ada orang itu sholat raweh sesuai aturan, ya, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min. Barang siapa yang berdiri artinya sholat, menghidupkan malam-malam Ramadan, ya beriman, dalam keadaan beriman dan hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa balasannya? Dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu. Ada orang yang tidak sholat tarawih. Ada orang yang ketika Ramadan datang tidak sholat tarawih. Kenapa? Karena pekerjaan, karena kesibukan, atau karena misalnya dia punya anak kecil-kecil misalnya di rumah, tidak bisa ke masjid, tidak bisa sholat. Ya. Setiap malam-malam Ramadan tidak sholat tarawih, tapi dia mengetahui keadaannya dia, kesalahannya dia ini. Kemudian nyesel dia, ya Allah, seandainya ya saya tidak sibuk, seandainya saya tidak punya pekerjaan yang seperti ini, mungkin saya bisa tarawih dan seterusnya. Ada kelompok yang ketiga, dia diberi waktu sama Allah, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tarawih, tapi tarawihnya model tadi itu, cepet-cepetan tadi itu. Loh, dari tiga kelompok ini yang paling jelek itu yang terakhir. Bahkan yang terakhir ini lebih buruk daripada orang yang tidak sholat tarawih. Memang tidak bisa tarawih kecuali dengan cara yang ngawur tadi itu, lebih baik tidak usah tarawih, di rumah saja itu istighfar lebih bagus daripada sholat tarawih tapi ya tidak sesuai aturan syariat. Nah, yang seperti ini adalah pada hakikatnya termasuk cara-caranya setan untuk menipu manusia. Ya, ditampakkan seperti mereka beribadah, tapi hakikatnya mereka mendapatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun beramal, ya, tapi mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu. Oleh karena itu berhati-hati, ya, berhati-hati dari hal-hal yang seperti ini. Kalau mau sholat tarawih itu yang sempurna, berdirinya disempurnakan, bacaannya disempurnakan, rukuknya disempurnakan, sujudnya, kemudian berusaha untuk khusyuk, pikirannya hadir di dalam sholat, rukun-rukun dan adab-adab sholatnya diperhatikan. Jangan mentang-mentang sholat sunnah kemudian kita seenaknya, enggak. Sholat sunnah, sholat fardu sama, kita harus menjalankan adab-adabnya. Jangan sampai dengan cara yang seperti itu akhirnya kita membuat setan itu senang dengan amal kita yang rusak tadi. Kalau sudah seperti itu, ya akhirnya kita ini menyangka sudah beramal, ternyata itu bukan amal. Bukan amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang di hampir kebanyakan tempat di daerah kita ini serba salah. Kayak tarawih rodok suwi didik itu diprotes. Yang protes bukan satu orang, banyak. Ya, Pak Yahya misalnya, sampai ada isu ngandani imam itu, rodok cepet didik po. Kenapa? Karena tarawih. Karena
Tarawih. Iki seharusnya biasanya itu tahun-tahun kemarin itu ya jam 8 kurang itu kita sudah di rumah gara-gara imam anyar iki akhirnya jam 8 lebih 10 kayak tutup oma. Sampean kandhani imame. Padahal tutup oma ya ndak lopo-lopo. Ya, coba nyampe rumah terus baca Quran 10 juz itu ndak apa-apa. Nyampe rumah ndak lopo-lopo, nganggur turu, klesetan main HP. Lo kan lebih enak di masjid. Padahal imamnya ya tidak terlalu lama juga. Ya sakingnya ono sing luwih cepet kan gitu ya. Enakan sing wingi misalnya. Wis lerenono ae imame. Diganti. Nah, ini bukan di satu tempat, hampir semuanya seperti itu. Saya lanjutkan ya. Wastaksiru min a'malil bir wa af'alil khair mastata'tum fi syahri Ramadan li fadli awqati wa husulil mudha'afa fi wa kathratis thawab wa taysiril amal bil khairat. Kata para ulama, perbanyaklah amal kebaikan, melakukan kebaikan semaksimal mungkin di bulan Ramadan. Ini kita tunggu-tunggu Ramadan ternyata sudah kunut kan begitu ya, wis separuh. Dan lagi takbiran, cepet. Nah, kita takutkan tahun depan Ramadan datang kita sudah tidak di sini begitu. Ya sudah tidak ketemu lagi dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan panjang umur. Oleh karena itu dimaksimalkan ketika ditakdir masuk bulan Ramadan, dimaksimalkan dalam melakukan kebaikan. Kenapa? Karena kebaikan dilakukan di waktu yang mulia itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita maksimal akhirnya kita panen pahala. Dan alhamdulillah di bulan Ramadan ini amal-amal itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau mau bukti ya kok lek wis misale riyo yo. Riyo yo. Hari tanggal 1 Syawal mari lebaran itu, malamnya mari salat Isya di sini. Sampeyan salat 23 rakaat. Coba ya mungkin malam pertama kuat, lanjutkan besoknya lagi. Tidak kira kuat. Kenapa? Karena kemudahan amal itu sudah hilang kalau Ramadannya hilang biasanya. Tapi kalau Ramadan subhanallah kuat. Tiap malam 23 rakaat. 23 rakaat. Karena di situ memang ada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana bantuan Allah itu datang? Pertama, karena hawa nafsu kita itu lemah di bulan Ramadan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Innan nafsa la'ammaratun nafsu kita ini, hawa nafsu kita ini semua itu memang tabiatnya ya, sifat aslinya itu mengajak kepada yang sing elek-elek, yang negatif. Atau memenuhi keinginan-keinginan duniawi. Ya. Lek ketok rawon menggo. Pemene ono empal ya. Lek ditawari es campur insyaallah tidak nolak. Kenapa? Karena urusan syahwat, keinginan-keinginan nafsu. Dan yang semisalnya, urusan perut, urusan kemaluan, tidak bisa dikongkon, berangkat dewi. Tapi kalau diarahkan kepada yang baik, taat, amal-amal, maka berat. Apa nang masjid, apa meneng gerimis, mikir, terawih mendak. Ya. Apa maca Quran, ya Quran ini ketelisut, tutuke ndak lali, tutuk endi, wis males wis nak maca. Wakai alasannya. Kenapa? Karena memang kalau diajak yang positif berat. Itu nafsunya kita seperti itu. Lah di hari-hari biasa nafsu kita itu tensinya tinggi, menguasai diri. Ketika datang bulan Ramadan, dia ditahan daripada keinginan-keinginannya, mulai subuh sampai maghrib.
Kalau sudah ditahan dari keinginannya, mangan tidak oleh, ngombe tidak oleh, mendatangi istri tidak boleh. Akhirnya tensinya turun, sangat rendah. Kalau sudah turun rendah, maka yang mencegah kita untuk berbuat amal baik itu lemes. Bajingannya lemes. Akhirnya kita mau apa-apa itu enteng. Mau sholat jamaah enteng, mau sholat sunnah enteng di bulan Ramadan, mau zikir, mau i'tikaf, mau kenapa? Nafsunya lemes bisa, tidak ada kekuatan. Itu bantuan yang pertama. Yang kedua, ketika datang bulan Ramadan, Allah memerintahkan para malaikat itu untuk mengikat setan-setan kemudian dibawa ke samudra, ke lautan, supaya tidak mengganggu umat Nabi SAW yang ingin beramal soleh. Jadi banyak sisi begitu yang membuat kita ini gampang untuk beramal di bulan Ramadan. Juga pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga itu ono mambune. Surga itu ono baunya. Seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan 50 tahun jalan kaki itu surga sudah kecium baunya. Jadi surga itu ada baunya. Coba antum bayangkan jalan dari sini ke Surabaya berapa menit itu? Kalau dikatakan misalnya setengah hari baru nyampe Surabaya. Ya. Itu bayangkan jalan ndak mandek selama 50 tahun untuk endi kira. Mbok muter donya apa ya apa ping pira. Perjalanan 50 tahun menuju surga itu baunya sudah kecium. Sudah tercium. Ya. Kayak sampean mambu sate misalnya ya. Ayo Mayoran ya, sate misalnya. Durung untuk lokasi wis mambu sik bakar-bakarane kan semangat gitu. Tambah cepet mlakune ya. Oh wis mulai ya, mau durung kentekan gitu. Nah, surga itu seperti itu, ketika kita mencium baunya, kita semangat. Nah, di bulan Ramadan ini dibuka sama Allah pintunya sehingga baunya sadar atau tidak sadar kita cium sehingga kita ingin masuk surga. Kalau sudah ingin masuk surga, ya amale api. Amalnya kebaik. Karena yang bisa menyampaikan kita ke surga yaitu amal soleh. Jadi beberapa hal ini membantu kita untuk mudah beramal di bulan Ramadan. Karena itu kalau ada manusia Ramadan teko kemudian dia anggap sama seperti bulan-bulan biasa, artinya ndak ono tambahan amal biasa-biasa ya. Wis biasa wis. Ramadan wis padha ae. Nah, ini keliru. Ya, kalau ada orang yang tidak meningkat amalnya di bulan Ramadan padahal sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini sangat-sangat keliru. Yang lebih parah lagi, bulan Ramadan datang bukan tambah beramal soleh, tapi maksiatnya meningkat. Nah, ini bahaya. Ini orang yang sangat berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jangan sampai termasuk orang-orang yang tadi itu, yang seperti itu ya. Jadi kalau dosa itu dilakukan di bulan-bulan biasa, yaitu hukumnya haram, berdosa. Tapi kalau dilakukan di bulan-bulan mulia, bulan-bulan pilihan seperti bulan Ramadan, maka dosa dan siksanya itu akan berlipat ganda juga. Sebagaimana amal soleh itu dilipat gandakan pahalanya jika dilakukan di bulan-bulan yang mulia. Ya. Karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan mendapatkan kekuatan, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berpuasa dengan sebaik-baiknya, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah, dengan salat tarawih, salat witir dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ganjaran pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur. Bukan Ramadan terakhir, bisa bertemu dengan Ramadan di tahun-tahun yang berikutnya. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.